Banyak orang bertanya, alangkah baiknya seandainya kita punya superpower di dunia ini. Seandainya kita bisa melihat masa depan, atau seandainya kita bisa mengubah masa lalu. Atau kalau tidak bisa keduanya, seandainya ada kompas yang akan memberitahukan hal yang harus kita lakukan selanjutnya. Atau seandainya ada seseorang yang bisa selalu menemani kita dalam keadaan apapun. Alangkah baiknya bila kita punya semuanya itu ya. Seandainya semua itu ada. Halo, hai. Dunia ini indah ya. Apa sih yang gak indah kalau kita punya semua? Ya gak? Coba, kayak saya ini kan semua punya. Aduh, apa sih yang gak punya? Apa ya? Coba sebutin. Uang. Kecil, banyak di bang. Aduh, bang saya banyak. Terus apa lagi ya? Lifestyle. Oh, branded stuff. Itu limited edition saya punya semua loh. Terus traveling. Udah keliling dunia. Udah bosen. Aduh. Terus apa lagi? Kesehatan. Oh, saya udah nyobain fitness, gym. Semua udahlah. Bosen ya, Pen. Terus apa lagi ya? Oh, keluarga. Keluarga. Suami saya baik. Anak saya juga bahagia. Terus oh, cinta Tuhan. Of course. Nggak pernah absen gerejanya. Terus ya, yang gereja-gereja itu, gedung-gedung gereja gede-gede itu, saya bilang, saya diberkati untuk memberkati. Ya, jadi tahu lah ya. Jadi menurut saya tuh, kehidupan saya sih udah sempurna banget loh, saudara-saudara. Kayak gimana gitu deh. Terus, jadi kalian udah kayak saya? Kalau belum, segeralah ya. Ada pepatah, rumput tetangga selalu kelihatan lebih hijau. Tapi bahkan manusia sehebat apapun dengan segala kelebihan yang dia punya, selalu punya kelemahan yang mungkin tidak ada orang yang tahu. Tapi, ada seorang pribadi yang selalu mengawasi dan berjaga-jaga. Udah stop actingnya. Capek bukan seru-seru dulu. Biasanya bukan biasanya kenapa? Kayak dulu dong. Lagian zaman sekarang manusia juga udah gak takut lagi sama serem-serem. Iya, lagian gerah pakai ginian. Iya. Nih, orang zaman sekarang luarnya aja gagah-gagahan. Sekali kita senggol juga langsung KO. Lepek-lepek langsung ya. Iya, apalagi yang buta arah kayak gitu. Kita senggol lagi, Bener banget. lepek-lepek lagi dia. Lihat. Ada manusia tuh. Mana? Kayaknya cocok tuh jadi jasuknya kita tuh. Loh, Tante itu ah. loh, tante ini. Kenapa? Tante ini gue tahu. Lu yakin? Yakin. Komplit Siapa? identitasnya tante ini ya. Nih, gue bacain. Namanya Susan. Lahir di Jakarta 1975. Lulusannya Harvard University. Pekerjaan, law firm terkenal, suami kaya. Anaknya di international school katanya. Hobinya shopping, jalan-jalan ke luar negeri. Bang akalnya banyak, rajin bro. Nih sifatnya ya, katanya ramah, sayang keluarga, pembela kebenaran. Yang paling hebat nih, ya, cinta Tuhan. Bro, Hebat kan? yang cinta Tuhan jangan deh. Biasa ya, susah tembusnya. Ganti deh. Ganti aja. Cinta Tuhan tuh banyak levelnya. Kalau yang kayak gini nih, levelnya kecil. Kenapa? Karena buku dongengnya nggak pernah dibaca. Dia nggak tahu jurusnya. Kita sikat aja, pasti kau punya ini. Gampang. Jadi gimana? Boleh nih Boleh. target kita. Banyak dosanya. Ada celahnya dia nih. Kalian mau tahu celahnya? Apa? Celahnya nih ya. Iya. Nih celahnya. Kalian lihat celahnya nih. Wah, banyak banget. Dosanya banyak kan? Wah, mantap ini. Kita habisi dia. Boleh tahu nih caranya gimana nih Kita habisin dia? serang. Kita serang dia. Kita habisi, kita sikat, oke? Kita hampusin dia Iya, nih. sampai mati. Ketika manusia tidak memiliki kompas kehidupan, mereka tidak tahu tujuan. Mereka tidak
jalan mana yang harus ditempuh. Tidak ada tempat berpegangan yang kokoh untuk dijadikan sandaran. Dan dalam hal kehidupan semuanya terlihat abu-abu. Mana yang benar, mana yang salah. Tuh, kok tiba enak ya perasaannya ya? Perasaan kok jadi deg-degan ya? Apa ya? Perasaan bisnis lancar. Kan ya? Apa ada yang kehilangan ya? Keluarga baik-baik aja. Kok perasaan gak enak ya? Kenapa sih? Jangan-jangan Ya, aku suka kata itu. Jangan-jangan. Mana? Kamu nggak tahu kan masa depan kamu? Masa depan kamu gelap. Kamu nggak tahu arah tujuan kamu. Kamu nggak tahu arah. Bagaimana? Kalau tiba-tiba apa yang kamu punya itu hilang, lenyap, lenyap. seperti cerita Ayub dari buku dongengmu itu. Masa iya aku kayak Ayu? Keluargamu hilang, kalianmu lenyap. Apa yang harus aku berbuat kalau itu Kamu sekarang? sakit parah. Gak ada yang peduli sama kamu. Teman-teman kamu menjauhin kamu semua. Siapa itu Susan? Susan, gak ada yang kenal lagi. Masa aku bisa kehilangan itu semua? Enggak. Benar! Itu baru masa depanmu. Belum lagi masa yang sekarang. Kamu sudah lupa dengan teman bisnismu? Yang menipu kamu miliaran rupiah itu? Hah? Kamu sudah lupa dengan suamimu? Dia selingkuh dengan wanita lain. Dia lebih cantik daripada kamu. Kamu jelek. Kamu itu jelek. Belum lagi dengan orang tuamu. Kamu sudah lupa yang menyakiti kamu waktu kamu kecil. Hah? Kenapa mereka nyakitin? Kamu sudah lupa dengan teman-teman kamu yang meninggalkan kamu waktu dulu. Hah? Mereka semua jahat kan? Mereka semua jahat kan? Mereka jahat. Iya, bagus. Mereka memang jahat. Nggak ada yang peduli sama kamu. Nggak ada yang sayang sama kamu. Kenapa Kamu kayak gitu? disakiti. Kamu dibenci. Kamu harus balas mereka. Gimana rasanya anak manusia? Kamu sekarang sendiri. Tidak ada yang mempedulikan kamu. Aku sendirian. Semua melupakan kamu. Kenapa? Oh, kamu jangan lupa dengan dosa yang kamu buat 24 tahun yang lalu. Kamu ingat bayi yang kamu buang setelah kamu lahirkan? Kamu tinggalkan begitu saja. Enggak, Yesus bilang aku udah diampuni. Kamu tidak bisa diampuni. Dosamu terlalu besar. Memang dasar kamu membunuh. Kamu ini manusia kotor yang berdosa, yang tidak pernah ada, yang tidak pernah ada. Di tengah semua kebanggaan manusia, selalu tersimpan titik kelemahan yang membuat setiap manusia tidak berdaya, merasa tidak berarti, merasa hilang. Seandainya ada kompas kehidupan, seandainya ada seseorang yang bisa memimpin dan menjadi teman manusia yang selalu ada di setiap situasi. Kabar indahnya, 2000 tahun yang lalu, seorang anak diutus turun ke bumi, khusus untuk memimpin manusia. Begitu besar pengorbanan dan kasihnya untuk menyelamatkan manusia. Pertanyaannya, maukah manusia diselamatkan dan dipimpin? Susan, anakku, apa kabarnya? Sudah lama kita tidak pernah berbincang-bincang seperti dulu. Apakah kamu bawa aku rindu mendengar ceritamu seperti dulu lagi? Siapa itu? Sepertinya suaranya aku kenal. Ini aku, Yesus. Masih ingatkah kamu? Aku mengasihi kamu, kamu tahu itu. Yesus. Yesus.
Bukan hanya padamu saja. Mereka tahu siapa kamu, apa yang kamu lakukan. Tapi mereka tidak kenal kamu seperti aku mengenal kamu. Tahukah kamu bahwa aku mengasihimu lebih dari apapun? Bahkan nyawaku pun tidak akan aku sayangkan. Susan, ketahuilah bahwa kamu berharga di mataku, dan aku mengasihimu. Yesus, aku bingung. Aku kadang kehilangan arah. Aku nggak tahu masa depanku, aku harus kemana. Walaupun semua orang berpikir aku ini sukses, aku ini kaya, aku dekat dengan Tuhan. Tapi sebenarnya aku jauh dari itu semua. Aku ini nggak berharga. Anakku, ketika aku datang ke bumi pada 2000 tahun yang lalu, aku bukan hanya membawa keselamatan, namun aku juga membawa hal penting lainnya, yaitu untuk menuntun kamu dalam menjalani hidup di bumi. Aku memberikan sebuah kompas kehidupan untuk menunjukkan jalan yang benar, memimpin langkahmu di arah yang tepat, dan yang terpenting, untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tidak pernah sendirian. Kamu mungkin tidak bisa melihat aku, tetapi yakinlah bahwa mataku tidak pernah lepas dari hidupmu. Kamu hanya perlu melakukan satu hal. Panggil aku dan dengarkan aku. Yesus, Alkitab ini adalah kompas kehidupan yang dapat menunjukkan jalan dan membuat hidupku lebih baik. Semua hal yang akan kamu hadapi mungkin kamu tidak tahu itu sekarang. Tetapi aku sudah tahu apa yang ada di depanmu. Bacalah dan ikutilah kompas itu. Dan biarkan kompas itu yang menuntun kamu sampai saatnya tiba ketika aku bertemu kamu lagi di surga. Hanya jangan putus asa dan ketahuilah aku mengasihimu. Tuhan telah menyediakan berkat dan janji akan masa depan yang indah bagi manusia, bukan hanya di surga, tapi juga di bumi. Kasih, kebaikan, dan janji-janjinya semua sudah tersedia. Pertanyaannya tetap sama, tergantung apakah kita mau mendengar dan melakukan atau tidak. Lihat, manusia yang sama tidak berharga, tidak berdaya. Sepertinya ada yang berbeda dari dia sekarang. Iya, Tapi saya nggak tahu itu apa. dia kelihatan beda. Hei, bodoh! Bodoh! Sedang apa kamu? Gak usah habisin waktu kamu buat membaca buku dongeng ini. Itu hanya semua cerita palsu, cerita bohong. Masa depan kamu bukan ditentuin dari buku dongeng ini. Kalau kamu mau yang nyata, baca koran, lihat TV, biar kamu gak kuno kayak ibu itu. Benar. Kamu memang bodoh. Kamu pikir baca buku bisa bikin kamu gembira? Itu hanya sesaat saja. Itu cerita palsu, buku dongeng. Nggak usah percaya. Kamu baca buku itu tetap saja mereka tetap jahat sama kamu. Kamu akan tetap sakit hati. Kamu akan tetap dibenci sama mereka. Kamu jangan pura-pura lupa dengan dosa kamu, hei pembunuh. Kamu tidak merasa bersalah dengan bayi yang kamu buang itu. Kamu akan segera dihukum dan menerima balasannya. Dan kamu tidak bisa lari, tidak bisa. Jangan! Aku memang bodoh dulunya. Aku bisa percaya sama kalian. Tapi sekarang aku punya Alkitab. Dan ini adalah kompas kehidupanku. Memang benar aku tidak tahu masa depanku. Tapi Yesus berkata, rancanganku adalah damai sejahtera. Dan Yesus akan selalu
aku di atas kayu salib. Jadi, yang semua kalian tuduhkan padaku, itu semua tidak benar. Aku sekarang punya Alkitab, dan ini adalah kebenaran, dan kebenaran itu akan memberkatiku. Jadi, kalian pergi dalam nama Yesus. Bahkan iblis pun tahu betapa penting dan harganya Alkitab sebagai kompas kehidupan kita. Dengan begitu banyaknya janji, berkat, dan kebenaran, dan begitu besar pengorbanan Yesus 2000 tahun yang lalu, apakah kita sebagai manusia masih mau menyanyiakan hal yang begitu berharga ini? Jadikan Yesus sebagai kompas kehidupan kita. Biarkan Dia menjadi nahkoda yang menuntun setiap langkah kita. Hanya satu yang Dia butuhkan, hati kita yang terbuka dan telinga yang mau mendengar. Jadikan Natal ini Natal yang berbeda, yang menjadi tolak ukur perubahan hidup kita.